Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dakwah dan usaha atas agama, usaha pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala terhenti, maka hidayah bertahun-tahun akan keluar dari kehidupan umat Islam. Awalnya hidayah akan keluar dari muamalah dan muasyarah. Syariat-syariat Islam akan ditinggalkan dalam perdagangan, dan cara-cara di luar Islam yang berlaku. Kemudian perkara-perkara yang fardu akan ditinggalkan. Setelah itu, berbagai bentuk-bentuk kebatilan akan wujud dalam kehidupan umat, sehingga orang-orang Islam pun lama-kelamaan menjadi murtad. Sebaliknya, jika usaha dakwah pengorbanan atas agama dilakukan dengan penuh kesungguhan, maka orang-orang mulai mendirikan sholat, berpuasa, menunaikan zakat dan haji, kemudian mampu membelanjakan hartanya sesuai dengan syariat Islam. Saudara-saudara sekalian, inilah yang akan terjadi apabila dibuat pengorbanan atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua bentuk di dalam usaha atas dakwah ini, usaha atas iman dan amal ini, meningkatkan jumlah pekerja dakwah dan meningkatkan kualitas usaha setiap individu para pekerja dakwah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kedua bentuk ini berbeda. Meskipun jutaan manusia melakukan usaha dakwah, tetapi pengorbanan mereka sedikit, maka hanya sedikit hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seluruh pekerja-pekerja dakwah, orang-orang yang buat dakwah, orang-orang yang berkorban untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan pengorbanannya, maka hidayah tidak hanya diberikan kepada orang-orang Islam, tetapi orang-orang di luar Islam pun akan mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka kita harus buat usaha dengan penuh kesabaran dan takwa. Sabar dalam ketakwaan akan merubah keadaan. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang apabila kedua sifat ini ada dalam diri kita, yaitu sabar dan takwa. Nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan datang jika hanya bersabar ketika tertimpa musibah. Sabar ketika tertimpa musibah disebabkan perbuatan dosa. Seseorang yang sabar tanpa takwa ibarat seorang pencuri yang tertangkap oleh polisi. Ia berdoa agar polisi diazab karena telah memukulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan azab kepada polisi tersebut dan tidak menerima doa seorang pencuri. Karena apa? Pencuri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah keadaan umat ini jika ada sifat sabar dan takwa. Seseorang bertanya kepada Maulana Yusuf rahmatullah alaih, usaha dakwah ini adalah kerja yang mulia. Usaha dakwah ini adalah kerja yang mulia, tetapi saat ini kerusakan telah menyebar di seluruh dunia. Bagaimana bisa memperbaikinya? Maka beliau menyatakan, jika hal ini ditanggung oleh saya dan engkau ataupun seluruh jamaah, maka ini suatu hal yang sangat sulit. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukannya, dan tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya menyampaikan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, apakah perlu dipertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melakukannya?
Barang siapa yang menyempurnakan sifat-sifat kebaikan dalam keislamannya, maka hal ini akan menjadi asbab hidayah bagi umat. Ketika satu umat kehilangan keyakinan sehingga amal menjadi rusak, hal itu akan mengakibatkan banjir, mengakibatkan gempa, mengakibatkan perang, dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi saat ini umat sedang mengalaminya. Keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditimpakan atas kesalahan seluruh umat secara umum, dan akibatnya tidak terbatas pada mereka yang bersalah saja. Kadangkala akibatnya terlihat pada suatu tempat dan kadang-kadang di tempat yang lain. Sebagaimana bisul pada tubuh bisa timbul di mana saja. Dengan usaha memperbaiki iman dan amal pada setiap tempat, perlu ketawajuhan pada istighfar kita, menangis dan berdoa pada sepertiga akhir malam. Jika ada segelintir pengorbanan dan usaha seperti usaha Nabi Ibrahim alaihissalam dan para sahabat Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, sebagaimana matahari yang senantiasa beredar menyinari bumi tanpa pernah mengharap imbalan kecuali ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya sama dengan besarnya matahari. Maka setiap orang-orang yang buat pengorbanan untuk agama, setiap da'inya Allah harus berusaha keras secara zahir maupun batin, sebagaimana usaha para nabi alaihissalatu wassalam. Meskipun mungkin hanya secara zahir dan tidak secara batin, tetapi kita tetap dapat menuai pahala dengan niat memiliki hal tersebut. Karena itu hendaknya meningkatkan pengorbanan dengan tulus ikhlas dan sesuai dengan arahan-arahan dakwah dan tertib yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan perselisihan di antara orang-orang yang buat dakwah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera turun. Seorang dai, seorang yang buat pengorbanan untuk agama, hanya boleh berhenti dakwah dalam dua keadaan. Hanya boleh berhenti dakwah dalam dua keadaan: apabila ia telah wafat atau orang yang diajaknya juga telah mati. Sebelum keduanya mati, dakwah harus dijalankan terus-menerus. Semua bersedia insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.